Baik, materi kali ini tentang statistika non-parametrik, kita akan bahas linear range statistics. Ini dari bukunya Chakraborty atau Zhang Ding Dubong. Jadi linear range statistics and the general two sample problem, itu statistik peringkat linear dan permasalahan eh, dua sampel populasi secara umum. Oke? Nah, yang dimaksud dengan dua sampel tersebut, jadi kita punya sampel masing-masing dari populasi, misalnya populasi X dan populasi Y. Nah, eh, banyak permasalahan atau prosedur statistik yang mengaplikasikan permasalahan dua sampel ini, misalnya berdasarkan peringkat, ya, peringkat dari sampel-sampel tersebut yang dikombinasikan terlebih dahulu. Jadi, andaikan populasi X tersebut, ya, populasi X tersebut, sampelnya kita ambil sebanyak misalnya M, dan populasi Y itu sampelnya diambil sebanyak N. Jadi M dan N tidak harus sama, ya. Nah, bisa saja permasalahannya apakah populasi X itu memiliki rata-rata yang lebih besar daripada populasi Y, maka nilai-nilai dari sampel tersebut akan merefleksikan bagaimana perbedaannya. Jika banyak nilai X yang lebih banyak nilai X yang lebih, ya, kalau ekstrimnya semua nilai X melebihi Y, maka hipotesis tersebut atau X, populasi X tersebut memiliki rata-rata yang lebih besar. Nah, nah banyak permasalahan yang tersebut digunakanlah sebuah cara, yaitu two sample rank test, ya, two sample, karena berasal dari dua sampel yang masing-masing mewakili populasi yang dikategorikan ke dalam linear combination, jadi kombinasi linear dari variabel-variabel tersebut, sehingga variabel tersebut yang tentunya sudah digabung, ya. Nah, fungsi tersebut sering kita sebut dengan linear range statistics, linear statistik, ya. Oke. Nah, sebetulnya permasalahan linear tersebut itu nanti akan dibahas tersendiri, karena ada linear range yang berkaitan dengan location, masalah lokasi, ada linear range yang berkaitan dengan masalah scale, permasalahan skala dari yang menentukan bentuk dari fungsi sebaran peluang, ya. Jadi begini, secara umum kita definisikan apa yang dimaksud dengan linear range statistics, jadi statistik peringkat linear. Nah, jadi dua sampel tersebut, misalnya ada M M sampel X, ya, X1 sampai XM, dan N sampel Y yang masing-masing diambil dari dua populasi yang kontinu, ya. Fx adalah fungsi sebaran kumulatif dari X, Fy adalah fungsi sebaran kumulatif dari sampel Y. Oke? Okay? Nah, hipotesis nol yang dibuat di sini mengatakan bahwa kedua sampel tersebut itu dari populasi yang memiliki fungsi sebaran kumulatif yang sama. Jadi Fxx dan Fyx, ya, sama dengan Fx. Jadi ini apa namanya, hanya mengatakan fungsi sebaran kumulatifnya sama, ya. Meskipun tidak dikhususkan nama fungsi sebaran kumulatifnya itu apa. Dan itu berlaku untuk semua X, ya, untuk semua X. Jadi hipotesis nolnya mengatakan fungsi sebaran kumulatif dari dua populasi tersebut sama. Okay? Nah, jadi kalau dijumlahkan, karena X-nya ada sebanyak M, Y-nya ada sebanyak N, maka kita akan ada M kecil plus N kecil yang kita sebut dengan N besar. Jumlah pengamatan ini secara acak, ya, dari common but unknown population. Common,
ya. Jadi dari populasinya yang tidak diketahui tapi umum ya. Dan dengan demikian sampel yang dimaksud tersebut juga bisa digunakan untuk perankingan kalau diasumsikan memang keduanya berasal dari dua populasi kontinu, maka kemungkinan untuk mendapatkan nilai yang sama itu sangat-sangat kecil, sehingga perankingan dalam bentuk bilangan bulat itu nanti yang akan digunakan 1, 2, sampai n besar ya, karena ada sebanyak n besar sampel. Oke. Nah, berkenaan dengan definisi peringkat dari suatu observasi tunggal yang ada di bab-bab sebelumnya, maka kita bisa membuat rumusan bahwa ranking XI itu ranking XI dari sampel gabungan X dan Y itu merupakan jumlah dari formula ini ya. Jadi jumlah dari S, XI, min X, XX ya. Untuk K dari 1 sampai M, ini adalah porsi di mana XI harus dibandingkan dengan setiap anggota dari X yang lain ya. Dan XI juga harus dibandingkan dengan setiap anggota Y ya. Karena sampelnya kan digabung ada sebanyak M plus N ya. Nah, demikian juga untuk YI dengan cara yang sama ya. Ini SU itu adalah fungsi indikator. Jadi kalau ini adalah banyaknya XI yang melebihi XK dari sampel dari X ya. Dan di sini juga banyaknya XI yang melebihi YK ya. Melebihi YK. Nah, dengan cara yang sama juga di sini banyaknya YI yang melebihi XK dan di sini banyaknya YI yang melebihi YK ya. Nah, namun demikian, mungkin penotasian tersebut akan lebih mudah kalau kita menggunakan mengganti penotasian ini dengan vektor, ya, vektor. Andaikan vektor tersebut namanya vektor Z, jadi ada elemennya dari Z1, Z2 sampai Zn tentunya. Nah, masing-masing Z ini nilainya 1 atau 0, 1 atau 0. Nah, Z pada posisi ke I itu akan bernilai 1 kalau perubahan dari sampel yang digabung tersebut berasal dari X. Jadi kalau ini berasal dari X, maka di sini 1, X-nya di sini 2 dan seterusnya ya. Nah, tetapi kalau berasal dari Y, kalau di sini Y, maka di sini 0 ya. Nilai ZI-nya sama dengan 0 dan ini berlaku untuk I dari 1 sampai N. Ingat ya, N-nya adalah jumlah dari N kecil plus N kecil. Oke? Nah, peringkat dari observasi di mana ZI ini adalah merupakan indikator I, ya. Nah, ini ZI is an indicator ZI adalah indikatornya I ya. Dengan demikian vektor Z mengindikasikan ini ya, rank order statistik peringkat tataan dari sampel bersama, sampel kombinasi ya. Dan dengan demikian dia mengidentifikasikan sampel yang mana milik X, yang mana milik Y. Lebih mudahnya kita ambil problem berikut ya. Andaikan X-nya X1, 2, 3, 4-nya ini 2934. Y1, Y2, 3, ini ada X-nya ada 4, Y-nya ada 3 ya. Y-nya 1, 6, 10. Kalau kedua sampel digabung, maka kita punya sampel yang terurut dari yang terkecil sampai terbesar, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 ya. Kita tahu 1 ini berasal dari Y1, kemudian 2 dari X1, 3 dari X3, 4 dari X4 dan sebagainya sampai 7 ya. Dan dengan demikian Z-nya ini kan Y ini, berarti ini 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 ya. Ya, ini seperti ini. Nah, Z6 sama dengan 1. Z6 sama dengan 1 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, posisi ke-6 1 ya. Sebagai teladan. Berarti di sini X, yaitu X2 memiliki peringkat 6 ya. Dan terusnya. Oke. Nah,
kebanyakan statistik yang berdasarkan peringkataan ini sangat berguna di dalam menyelesaikan permasalahan dua sampel ya, yang tentunya diekspresikan dalam notasi-notasi seperti tadi menggunakan istilah ZI ya, menggunakan ZI. Nah, ini contohnya. Jadi sebagai teladan bahwa statistik tipe ini sering disebut dengan jadi statistik peringkat linier, ya. Nggak ada pangkatnya ya. Jadi ZI ya, ZI. Jadi TN dari Z merupakan kombinasi linier dari AI ZI. AI, Z ini bentuk umum ya, bentuk umum. Jadi ZI-nya tadi, ZI itu 101010 tadi. Nah, tergantung AI ini. Nah, AI ini sering disebut dengan konstanta atau pemberat atau pembobot, atau sering disebut dengan skor. Ini skornya ya. Nah, perlu diketahui bahwa TN ini merupakan bentuk linier ya, dalam apa? Variabel indikator ini. Variabel indikator dalam indikator itu ZI tadi, karena ZI kan 1010 ya. Dan ini merupakan bentuk umumnya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah sekali lagi ya, kalau kita belajar statistik, ini statistik, tentu kita belajar bagaimana sifat-sifat dari statistik TNZ ini. Ini bentuk umum ya, statistik TNZ ini. Yang dimaksudkan statistik TNZ ini bentuk sifat-sifatnya, misalnya adalah nilai harapan dari TNZ, varian dari TNZ dan sebagainya. Nah, karena ZI di sini bisa tidak saling bebas, ini tidak saling bebas kan, ya, tidak saling bebas, maka kita juga mungkin pelajari kovarian ya, kovarian dari TNZ dan statistik yang lain. Nah, ini ya. Jadi antara ZI dan ZJ itu tidak saling bebas. Ya. Oke, jadi kita lihat dulu mungkin bagaimana teorema 731 ini yang menyatakan bahwa kalau hipotesis nol benar, ya, bahwa baik sampel dari populasi X dan sampel dari populasi Y itu memiliki fungsi sumber kumulatif yang sama, yaitu fx ya. Oke. Nah, andai kata ini benar, jadi kalau bahasa Inggrisnya itu under the null hypothesis ya. Kalau ini benar untuk semua X ya, maka untuk semua I dari 1 sampai N ini berlaku. Kita tahu bahwa ZI itu kan 10101010, berarti itu tindakan Bernoulli. Ya. Namun tindakan Bernoulli tersebut tidak saling bebas. Oke. Nah, karena ZI itu misalnya yang perhatian kita adalah pada ZI sama dengan 1, maka peluangnya adalah M per N. Peluang terjadi ZI sama dengan 1 adalah per N, M per N ya. Oke. Dan tentunya kalau ZI sama dengan 0, N per N atau 1 min M kecil per N besar ya, atau N kecil per N besar ya. Oke. Oleh karenanya nilai harapan dari ZI ini adalah nilai harapan pada distribusi Bernoulli, yaitu M kecil per N besar. Dan variannya adalah M kecil per N besar kali 1 min M kecil per N besar, atau M kecil per N besar kali N kecil per N besar, atau MN kecil semuanya kali per N kuadrat. Ini adalah variannya. Sedangkan kovariannya bisa dicari ya. Jadi ini variannya, ini nilai harapannya ya. Nah, sekarang begini. Nah, andaikan kita ingin mencari kovarian itu adalah nilai harapan ZI ZJ dikurangi nilai harapan ZI kali nilai harapan ZJ. Nah, kita
kalau nilai harapan ZI tahu masing-masing ini M per N ya, M kecil per N besar ya. ZJ juga sama, M kecil per N besar. Nah, jadi yang kita cari mesti ZI, ZJ. ZI, ZJ artinya ZI-nya 1, ZJ-nya juga 1. Ya. Nah, peluang terjadi ZI sama dengan 1 dan ZJ sama dengan 1 itu ya adalah, nah ini kan keseluruhan nih, ini keseluruhan ya. Keseluruhan. Nah, yang pertama kali adalah M kecil per N. Nah, M kecil per N. Nah, ini andai kan ini terjadi, sudah terjadi 1, maka eh, penyebutnya pasti berkurang 1, N-1. Nah, N-1 ini pembagi keseluruhan. Sedangkan sekarang banyaknya ZI yang membuat sama dengan 1, sekarang sudah berkurang 1, yaitu M-1. Dan ini adalah ekspresi bentuk lainnya dari ini kombinasi 2 dari N, ini dari kombinasi 2 dari M kecil. Sama aja. Jadi kovariannya adalah nilai ini dikurang M kuadrat, M kecil kuadrat dibagi N kuadrat. Besar. Ya. Sorry. Oke. Nah, ini N kuadrat besar kali ya. Ini N kuadrat besar nih, bukan N kuadrat kecil ya. Ini M kecil per N besar ya, dikuadratkan. Yang kalau dievaluasi sama dengan min Mn kecil-kecil N kuadrat per N kuadrat kali N min 1. Jadi kovariannya. Oke. Nah, jadi nilai harapannya sudah tahu, variannya sudah tahu, dan kovariannya sudah tahu. Oleh karenanya, ya, kita bisa mencari nilai harapan Tn, karena Tn itu sama dengan jumlah dari AI ZI, maka nilai harapan Tn sama dengan M kali jumlah AI per N. Ini ya. Jadi nilai harapan Tn ini kan jumlahnya. Jadi nilai harapan masuk ke dalam summation ini dalam jumlah, dan yang bahasa adalah ZI ya, bukan AI. AI adalah bukan bahasa, sehingga yang dicari nilai harapannya adalah ZI. Karena nilai harapan ZI adalah M kecil per N besar, maka ini AI kali M kecil per N besar. Ya. Nah, karena M kecil dan N besar itu tidak bersubskrip I, maka ini kita bisa tunjukkan bahwa ini N-nya ini bisa keluar, bisa sih, jumlah AI ya, jumlah AI. Nah, tadi AI aja secara umum kita tuliskan sebagai AI itu adalah bobotnya ya, tergantung posisi I yang mana ya. Oke. Nah, demikian juga variannya, varian Tn sama dengan, ingat ya, varian Tn karena Tn adalah jumlah AI per ZI, maka di sini komponen pertama adalah AI kuadrat kali varian ZI. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua itu adalah karena komponen kovarian, karena ZI dan ZJ adalah tidak saling bebas, maka ada komponen bagian kedua ini ya. Untuk I yang tidak sama dengan J. Kalau I yang sama dengan J namanya varian ya. Jadi kalau AI kuadrat AI kovarian ZI ZI atau ZJ ZJ, sini AJ sama, berarti itu sama dengan kovarian. Ini untuk yang I dan J tidak sama. Ini tadi sudah dicari ya. Ini adalah varian ZI adalah M kecil N kecil per N kuadrat kali jumlah AI kuadrat. Ini tetap ya. Jadi ininya ya, ini menjadi M kecil N kecil per N besar kuadrat ya. Sedangkan kovarian ini juga menjadi ini ya. Jadi ini yang nggak bisa lepas adalah AI AJ ini, karena tergantung AI AJ-nya dari A1 sampai AN1 berapa. Okay. Nah, jadi ini kalau dipermudah, artinya dipersingkat formulanya, ini menjadi ini yang sama adalah N kuadrat, disamakan ya, ini N kuadrat, di sini N kuadrat N-1,
sehingga ini juga kita yang lebih besar adalah n kuadrat n-1, sehingga rumus yang ini menjadi ini, ya. Jadi ini n kali sigma i kuadrat, ya, itu bisa apa namanya, bisa dielaborasi dari sini, ya. Nah, oke, nah akhirnya kita punya rumus dari varian Tn itu adalah ini, n kecil per n besar kali n-1, ya, kalikan ini AI yang dikurang rata-ratanya, ya. Ini adalah rata-rata dari A1 sampai AN, rata-rata, ya. Oke, nah itu adalah varian Tn-nya. Jadi kalau apa namanya, nanti tergantung A1 sampai AN, ya. A kecil 1 sampai A kecil N itu berapa, ya. Jadi nilainya tergantung ini variannya, ya. Oke, itu. Nah, sekarang bagaimana bila selain TN ini ada BN, juga. Ini juga statistik peringkat linear yang statistik. Ini kan linear yang statistik. Ini linear yang statistik, kan. Nah, hanya di sini AI, di sini BI. Nah, untuk yang AIZI jumlahnya sama dengan T besar N besar. Untuk BIZI jumlahnya sama dengan B besar N besar. Nah, bagaimana kalau apakah kedua ini? Ini kan tergantung masing-masing ZI ini, ya, masing ZI ini, dan dengan ZJ-nya kan tidak saling bebas. Nah, karena tidak saling bebas, maka kalau kita hubungkan BN dengan TN ini, yaitu mengukur kekuatan hubungan antara BN dan TN ini dengan cara yang sama, nah, kita dapatkan formula ini. Jadi pengembangan dari kalau tadi satu linear rank statistik, ini dua linear rank statistik, ya. Jadi kita lihat bagaimana bedanya, ya. Ini mn kecil sama n kuadrat n-1, di sini cuma n doang, ya. Di sini n besar kali jumlah AI BI. Nah, di sini perkalian jumlah AI dan jumlah BI, ya. Buktinya bisa dilihat dari sini, ya. Buktinya bisa dilihat dari sini. Nah, tuh. Ya, dengan cara yang sama, dengan analog, ya, analog dari permasalahan sebelumnya. Oke. Nah, sedang sebetulnya peluang terjadinya Z itu secara keseluruhan, ya, Z itu secara keseluruhan. Kalau misalnya R1 sampai Rm ini peringkat dari X-nya, S1 sampai Sn ini peringkat dari Y-nya, kan? Maka peluang terjadinya susunan Z tertentu itu adalah integral ganda ini, ya, integral ganda ini. Jadi kalau di sini adalah fungsi kepekatan peluang dari apa namanya, URI, di sini USJ, ya. Di sini kalau kita lihat U itu berdistribusi apa namanya, ragam 01, ya. Ragam 01. Nah, ya. Nah, ini apa namanya, fungsi kepekatan peluangnya. Fungsi kepekatan peluang. Oke. Nah, cara mengevaluasinya. Ini ada integralnya ganda sebanyak n, ya. N besar, ya. Ya, di mana di sini perkaliannya, di sini ada sebanyak m perkalian dari ini peringkat RI S1 sampai M, di sini SJ S1 sampai SN kecil, ya. Oke, dan itu tidak lain adalah ya, karena ini adalah seper n faktorial, ya, seper n faktorial integralnya, integral keseluruhan, ya, n faktorial seper n besar faktorial. Tadi kan sudah untuk distribusi apa namanya, seragam kontinu, seragam 01, ya, seragam kontinu
Oke, dari peluang Z besarnya ini M faktorial, N faktorial, per N faktorial. Ini bisa dielaborasi sih sebetulnya kalau begini. Z itu terdiri dari N slot. N slot, andaikan masing-masing itu dapat dibedakan, maka banyaknya susunan secara keseluruhan adalah N faktorial. Andaikan N besar faktorial itu hanya ada dua tipe, ada dua tipe. Tipe pertama ada sebanyak M kecil, di mana M kecil adalah data X ya, dan N kecil adalah data Y, maka peluang banyaknya susunan Z tersebut bisa dicari langsung sebetulnya adalah M kecil faktorial dikali N kecil faktorial dibagi N besar faktorial. Oke. Oke. Nah, oke. Nah, ini kalau misalnya bahasannya secara umum, jadi setiap Z muncul dengan peluang yang sama, yaitu kombinasi M kecil dari N besar. Nah, sebaran peluang pasti apabila hipotesis nol benar dari sebarang ya, any linear rank statistik ya, ini can always be found, selalu dapat diperoleh ya dengan enumerasi langsung. Enumerasi itu ya yang kita lihat ini masuk kategori yang dimaksud apa tidak gitu ya. Jadi misalkan nilai TNZ ini dihitung dari untuk setiap Z ya, dan peluang untuk nilai K tertentu adalah banyaknya vektor Z. Banyaknya vektor Z yang memenuhi lead to that number ya. Ini yang memenuhi ini misalnya. Jadi kalau misalnya kita menyatakan peluang itu, bagaimana cara menyatakan peluang? Ada dua, a priori sama a posteriori. Secara a priori ini banyaknya semua kemungkinan itu sebagai penyebut. Banyak semua kemungkinan ini bisa didapat dengan cara tadi, kombinasi M kecil dari N besar ya, kombinasi M kecil dari N besar. Nih, jadi bawahnya ini. Hanya atasnya ini banyaknya peristiwa ya, banyak peristiwa ya, di mana TNZ itu sama dengan K ya. Berikut akan saya sampaikan beberapa dalil penting. Saya tidak akan bahas pembuktiannya, nanti bisa dilihat sendiri di bukunya Zhang Dickinson Libong dan Chakraborty ya. Yang pertama bahwa sebaran nol ya dari TNZ ini itu simetris di sekitar nilai minnya, di mana minnya adalah M kecil per N, kali jumlah AI, jumlah skornya I dari 1 sampai N. Bila mana pembobot atau berat tersebut itu memenuhi hubungan bahwa A yang ke I apabila ditambahkan dengan A yang ke N-I plus 1 itu sama dengan C, di mana C adalah konstanta, dan ini berlaku untuk semua I dari 1, 2, sampai N besar. Ya, itu dalil atau teorema yang pertama. Yang kedua, bahwa sebaran nol dari TNZ ini itu simetris terhadap rata-ratanya for any set of weights. Jadi untuk sebarang gugus pembobot bila mana M-nya sama dengan N ya, M kecil sama dengan N kecil sama dengan N per 2 ya. Oke ya. Jadi kalau ukuran sampelnya sama, maka TNZ itu simetris terhadap rata-ratanya ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah teorema yang berhubungan dengan sebaran nol dari TNZ itu simetris terhadap rata-ratanya jika N besar itu even, bilangan bulat, dan pembobotnya adalah
AI sama dengan I. AI sama dengan I. Untuk I yang nilainya lebih kecil itu sama dengan N besar berdua. Sedangkan untuk I yang lebih besar dari N besar berdua itu nilai AI-nya adalah N min I plus 1. Oke? Nah, berikutnya masih ada. Kita lihat. Teorema atau dalil berikutnya adalah andaikan T itu jumlah A, I, Z, I dari 1 sampai N besar. Dan T aksen itu jumlah AI kali Z N minus I plus 1. Jadi kalau ini 1, ini N, ya ini N. Ini 2, ini N minus 1. Ini 3, N minus 2, dan seterusnya ya. Maka T sama dengan T aksen. Jika AI sama dengan A N min I plus 1. Jadi kalau simetris. Ini simetris kan? Jadi misalnya A1 di sini AN, A2 AN min 1, A3 AN min 2, dan seterusnya. Sifat berikutnya. Apabila T sama dengan jumlah AI ZI dan T aksen sama dengan jumlah AI kali 1 min ZI, maka jumlah T dan T aksen ini sama dengan jumlah AI. Dipahami ya, bisa dipahami kan? Kalau ini kita jumlahkan T aksen, ini AI ZI, ini min AI ZI, jadi AI ZI-nya habis, tinggal AI, jumlah AI ya, I dari 1 sampai N. Oke, yang ketiga, kalau yang T-nya adalah jumlah AI ZI, T aksennya adalah AI kali 1 min Z N besar I min 1, I plus 1 ya. Maka jumlahnya sama dengan AI kalau AI-nya sama dengan ini. Jadi kalau pasangannya tadi 1 dengan N, 2 dengan N1, dan seterusnya. Oke. Dan mungkin itu kalau ada yang berkaitan dengan ini linear range statistik ini yang dikaitkan dengan integral Stinges ini ya, maka jika membuat dari linear range statistik ini merupakan fungsi dari tingkat, maka representasi yang ekuivalen yang serupa dengan Tn adalah atau jumlah AI ZI ini adalah integral ini. Ya. Integral M kali integral dari ini keseluruhannya, keseluruhan daerah. Di sini SMX dan SNX-nya adalah fungsi barat empiris dari X dan dari Y. Oke. Dengan syarat M kecil per N-nya akan menuju lambda N. Ya, lambda N itu sebaran nilai dari antara 0 1. Kemudian HNX-nya adalah kombinasi linier dari ini ya. Di sini kalau di sini lambda N, di sini 1 min lambda N. Ya, kalau di sini 0,7, di sini 0,3, di sini 0,4, di sini 0,6 ya. Oke, sedemikian rupa sehingga HNX ini merupakan proporsi banyaknya pengamatan dari salah satu sampel yang which does not exceed, yang tidak melebihi dari X, atau fungsi barat empiris dari sampel yang digabung ya. Dan Jn dari I per N ini adalah AI. Oke. Kita lanjutkan ya mengenai uji peringkat linier yang kali ini untuk menguji masalah lokasi. Jadi linear rank test for the location problem. Jadi permasalahannya masih sama dengan tadi ya. Jadi ada M sampel data X dan N kecil sampel data Y yang kita gabung, keduanya menjadi M kecil plus N kecil pengamatan atau N besar pengamatan. Oke, kita uji hipotesisnya.
Jadi kedua populasi memiliki fungsi sebaran kumulatif yang sama untuk semua X ya. Meskipun tidak disebutkan yang sama itu apa ya. Kita hanya tahu informasinya bahwa mereka fungsi sebaran kumulatifnya sama. Sedangkan tandingannya karena berkaitan dengan uh, location problem, maka ini seperti substitute bahwa fungsi sebaran kumulatif Y-nya itu eh, sama persis seperti fungsi sebaran kumulatif X, hanya di sini di argumennya X-nya dikurang dengan theta, bahwa theta adalah sesuatu yang tidak sama dengan 0. Kalau theta sama dengan 0, artinya hipotesis 0. Nah, oke. Okay? Nah, jadi HL di sini itu eh, fungsinya untuk menguji ini alternatifnya ya. H linear, hipotesis linear maksudnya, linear, location. Dari tetanya bisa saja negatif, teta bisa saja positif kan gitu ya. Jadi kalau secara stokastik Y itu lebih besar daripada X, maka tetanya sama dengan lebih besar dari 0. Kalau secara stokastik Y itu lebih kecil dari X, maka tetanya lebih kecil dari 0. Oke? Oke, baik. Jadi ini sebetulnya secara setara dengan atau sebagai alternatif pengujian dari statistik parametrik sewaktu kita ingin menguji apakah dua populasi itu memiliki rata-rata yang sama. Karena kalau parametrik itu jelas bahwa asumsi distribusinya harus normal. Jadi begitu. Kalau dalam statistik parametrik ya, statistik parametrik salah satu pengujiannya adalah dengan menggunakan uji T ini ya. Ini eh, bahwa rata-rata sampel X dikurang rata-rata sampel Y ini sebagai pembilang penyebutnya adalah standar deviasi dari perbedaan dua rata-rata ini ya. Yang rumusnya seperti tertera di sini ya. Oke. Baik. Ini secara grafik, secara gambar menunjukkan bahwa eh, kedua hubungan antara FY dan Fx ini di sini FY lebih besar daripada Fx, di sini FY lebih kecil daripada Fx ya. Nah, oke. Okay. Ini untuk A itu Fx-nya normal, B ini Fx-nya eksponensial. Oke. Okay. Dan kita punya statistik yang pertama kali yang akan saya kenalkan adalah Wilcoxon rank sum. Jadi berdasarkan jumlah peringkat, ya. Ujinya berdasarkan jumlah peringkat. Di mana statistik Wilcoxon itu adalah ini bentuk khusus dari tadi linear rank tadi. Kalau tadi TN ini AI ZI, di sini AI-nya sama dengan I. AI-nya sama dengan I. Jadi WN sama dengan jumlah I ZI ya. Oke, ZI-nya sebagaimana tadi sudah dijelaskan depan vektor 101010 ya. Seperti itu. Vektor yang nilainya 011. Jika tidak ada nilai kembar, maka nilai eksak, nilai pasti dari rata-rata dan varian dari WN ini, kalau hipotesis 0 benar, itu bisa dicari dan nilainya sama dengan ini. M kecil kali N besar per 1 per 2, variannya N kecil kali N besar per 1 per 12. Nah, verifikasinya nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, yang jelas untuk M yang lebih kecil atau sama dengan N, ya, maka WN ini memiliki nilai minimum. Nilai minimumnya yaitu M kecil kali M kecil per 1 per 2. Dan maksimumnya tentunya sama dengan M kecil kali 2 N besar min M kecil per 1 per 2. Nah, ini untuk sesuai dengan teorema-teorema kesimetrisan dari linear rank ya, bahwa untuk apabila hipotesis 0 ini benar, jadi theta sama dengan 0, maka kita punya jumlah AI ditambah A N besar min I per 1 ini sama dengan konstanta, di mana konstantanya ini sama dengan N per 1 ya. Nah, itu. Dan bagaimana hubungan antara banyaknya pengaturan nih. Jadi kalau dimisalkan R, M, N, K menunjukkan
banyaknya arrangement, banyaknya pengaturan mx dan ny sedemikian rupa sehingga eh, jumlah dari peringkat x itu sama dengan k. Jumlah peringkat x ini sama dengan k. Ya. Maka ada semacam hubungan fungsi seperti ini di antara, jadi Rmnk sama dengan R-1n dari K-n plus Rm N-1k ini ya, macam fungsi berulang ya, semacam fungsi rekursif tadi. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya apabila kita lihat hipotesis 0 benar, maka bagaimana nilai Bn? Nilai Bn ini kalau kita ambil sampel teladan ini misalnya untuk M M3 M kecil 3 N kecil 4 ya, maka akan ada sebanyak 35 kemungkinan susunan 1, 0 ini di vektor Z ya, vektor Z. Tapi kita tidak perlu mengenumerasi satu persatu ya. Wn tentunya akan berkisar di antara 6 dan 18 dan nilai simetrisnya 12 ya, nilai simetrisnya 12. Nah, itu bisa dienumerasi nanti ya begitu. Nah, makanya di sini kita lihat misalnya dari 12 sampai 18 terbesarnya kan 18 ya. Karena kalau ada 7 apa namanya sampel tadi 3 plus 4 ya, 3 dari X, 4 dari Y, ada 7 ya, maka kemungkinan pertama nilai 18 itu kalau semua X itu ngumpul dari satu, ranknya dari X itu 5, 6, 7, dan ini hanya ada satu karena X-nya kan hanya terdiri dari tiga apa namanya sampel, dan ini frekuensi ini satu, mau dibolak-balik sama aja sih, 5, 6, 7, 6, 5, 7 dan sebagainya itu tetap satu ya. Kita buat urutan dari terkecil sampai terbesar. Sehingga 5 tambah 6 tambah 7 itu 18. Sedangkan 17 itu bisa dibentuk kalau misalnya nilai rank dari X itu 4, 6, 7. 4, 6, 7. Nggak bisa 5, 6, 6 nggak boleh karena 6-nya 2 kali nanti ya. Dan ini frekuensinya cuma satu. 16 misalnya. 16 bisa dibentuk 3, 6, 7. Ini 16. 4, 5, 7 juga 16. Dan ini ada dua frekuensi. Jadi ada 1, 2. 15 ada 3, 2, 6, 7, 3, 5, 7, 4, 5, 6, yang masing-masing jumlahnya 15 ada 3. 14 ada 4, ini 1, 6, 7, 2, 5, 7, 3, 4, 7, 3, 5, 6. Yang kita jumlahkan adalah peringkat dari X ya. Peringkat dari X ini ada 3, berarti ada 3 nilai peringkat yang kita jumlahkan sedemikian rupa sehingga jumlahnya 14. Demikian juga untuk 13 dan 12 ya. Oke. Nah, jadi itu kalau kita apa namanya buat dalam fungsi yang lebih sederhana, maka fungsi kepekatan peluang di NK ini bisa dibuat menjadi lebih sederhana seperti ini ya. Kalau mau dienumerasi ya. Dan atau hubungan dari fungsi kepekatan peluang MNK dan PN-1N K-N dan PN-N-1 ini ya. Mana yang lebih simpel saja dan mudah diingat gitu ya. Oke. Nah, Wilcoxon rank sum test ini ada statistiknya di tabelnya Zhang Dingsun Gibong dan Chakraborty ini di tabel C. Ini ditabelkan mulai M yang lebih kecil dari N, mulai dari 1 sampai maksimum 10 ya. Nah, untuk tabel yang lebih luas lagi bisa lihat di papernya Wilcoxon di tahun 1972. Oke. Nah, apabila ada nilai kembar maka varian dari WN itu sedikit harus dirubah ya, menjadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Kalau tadi hanya depannya hanya ini saja, maka ada koreksi sebesar ini ya. Bisa dipertimbangkan kalau ada nilai kembar ya. Nah, oke. Ini cara lain bagaimana menghitung nilai U
Whitney Wilkerson. Wilkerson. Ya. Nah, oke, ini kalau pakai pendekatan, kalau misalnya nilainya di luar tabel, ya, nilai dua tabel itu, ya, dari pakai pendekatan, nilai dari penolakannya, ya, ini pendekatan normal, ke arah normal. Kalau lebih besar, ini tambah setengah, ya. Ini rata-rata, ini standar deviasi, ya. Oke, kalau lebih kecil, sorry, kalau ini tetanya lebih kecil, WN-nya lebih besar, ya. Kalau tetanya lebih besar, WN-nya lebih kecil. Kalau TN-nya tidak sama dengan tetanya tidak sama dengan 0, maka daerah penolakannya ada di dua arah. Ini nilai peluangnya bisa diperoleh dengan formula ini, ya. Oke, kita ambil misalnya teladan ini time and motion study, ini pelajari, ya, time and motion study. Di sini anggap saja oke lah, ini ada dua sampel, ya. Ini untuk menentukan apakah pola keragaman waktu yang diperlukan untuk menuang molten metal, ya, metal dari cairan metal itu ke dalam cetakannya yang berukuran 6x4 ini, ya. Bagaimana nih waktu yang diperlukan untuk ini, oke lah, ini masalah time required, jadi ini waktu yang diperlukan. Oke, sebelum dan sudah apa namanya? Oke, anggap aja ini waktu sebelum lunch, ini sesudah lunch. Mungkin ada kaitannya dengan lapar apa tidak gitu, ya. Ya. Oke. The metallurgical engineer suspected that curing times before lunch were shorter than curing time after lunch on a given day. Ya, jadi ini lebih pendek daripada ini, ya. Before lunch lebih pendek daripada after lunch, ya. Oke. 12 independent observation were taken throughout the day, 6 before lunch and 6 after. Jadi 6 sebelum makan siang, 6 sesudah makan siang. Carilah nilai peluang alternatif bahwa rata-rata curing time sebelum lunch ini is less than, lebih kecil daripada ini. Ini kan datanya, ya, secara statistik, apakah seperti itu atau tidaknya. Nah, ini kebetulan datanya sama-sama 6, ya. Nah, kalau apa namanya, X itu menunjukkan waktu penuangan sebelum lunch, maka kita ingin melihat bahwa theta itu Y dikurang X apakah positif atau enggak, ya. Kan ini kan lebih pendek daripada ini, ya, berarti ini dikurang ini mestinya positif, kan begitu. Nah, the pooled array X values underline, jadi kalau ini diurutkan dari terkecil ke terbesar setelah digabung bersama, maka rank dari X-nya ini terkecil 1, 2, 4, ya, 5, 6, 7. Jadi jumlah ranknya ada 25. Kalau, ya, ini kan jumlah 25. Dan nilai P dari tabel, kalau WN-nya 25 itu 0,13, ini dari tabel C, ya. Dari tabel C untuk M6, N6, ya. Karena nilai peluangnya lebih kecil dari misalnya ini kan 0,03, ya. Dengan demikian hipotesis 0 ini ditolak, ya. In favor, jadi dia jadi hipotesis ditolak karena menggunakan, kalau katakanlah kita menggunakan alfa 5%, ya. Kalau kita menggunakan parameter pengujian 5%. Oke. Atau ditolak pada taraf nyata 1,3%, gitu, ya. Ditolak pada taraf nyata 1,3%. Oke. Baiklah, data tadi, ya, data di sini
Ini kita akan analisis dengan Microsoft Excel. Ya. Saya kopikan dulu ini data before lunch dan after lunch. Oke, datanya sudah ada di sini. Selanjutnya dapatkan add-ins real statistik di internet. Ya. Real statistik di internet. Apabila sudah diinstal, maka kita bisa melakukannya di bawah add-ins ini akan ada real statistik gitu ya, data analysis tool, kemudian real statistik ini add-ins dari berbagai statistik. Di sini ada statistik, regresi, ANOVA, series, multivariate, correlation analysis. Ini kita cari yang miscellaneous tool, di mana yang kita gunakan adalah tes non parametrik ekivalen ya, dan ini dan misalnya kita ingin menguji sebelum dan sudah. Jadi kita pilih di sini input ring pertama itu before, input ring kedua itu after, kemudian alfanya, oke, kolom heading itu kita sorot ya, karena ini merupakan variabelnya, variabel before dan variabel after. Andaikan hipotesis mediannya adalah ini perbedaannya 0 ya, kemudian kita pilih non parametric di sini, two independent samples ya. Dan to size correction, outputnya misalnya kita mau taruh di F di sini ya. Dan kita klik OK. Oke, maka kita akan punya Mann-Whitney test for two independent samples. Nah, ini misalnya kita punya data seperti ini ya, dan kita peroleh bahwa informasi variabel before ini n-nya 6, variabel after n-nya 6 juga, medianya 11,7 ya untuk before, medianya ya, karena datanya 6 ya, di 11,7 itu setelah data ini diurutkan, maka data antara data ketiga dan keempat ya, 11,7, data terkecil ketiga dan terkecil keempat. Untuk yang after 14,1. Baik, rank sum-nya 25, rank sum-nya 25. Dan di sini nilai peluang yang dimaksud ya, ini dengan P exact itu kalau kita menggunakan statistik Mann-Whitney itu 0,013 untuk one tail ya, kita pengujian tadi kan one tail, pengujian satu arah 0,013. Kita lihat bagaimana dengan yang di sini. Di sini nilai peluangnya 0,013 ya, 0,013. Oke. Dan bagaimana kalau kita dekati dengan ini berdasarkan pendekatan normal ya, 0,0153, 0,013 kalau pakai Mann-Whitney. Jadi exact, ini P exact, ini asymptotic ya. Nah, nilainya P norm 0,015 ya, 0,015. Oke. Nah, jadi nilainya sudah sama dengan seperti yang ada di buku tadi. Ini bagaimana menguji dua sampel secara non parametrik, dua sampel yang saling bebas secara non parametrik, yaitu ujinya Mann-Whitney untuk dua sampel yang saling bebas ya. Ingat ya, bisa dilakukan di sini ada real stat ya. Real statistik adalah add-ins yang bisa didapatkan di internet ya,